Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar para siswa sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia kali ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Jangan lupa untuk absensi hari ini ya, jadwal bahasa Indonesia. Kemudian persiapkan buku paket kalian, buku bahasa Indonesia yang seperti ini dari perpustakaan. Nah, di sini Ibu akan mengulas ya tentang pertemuan minggu yang lalu dengan tugas yang Ibu berikan, yaitu dari halaman 22. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 3 hal yang harus kalian buat ya, mulai judul teks ya, sumber dari mana kalian dapatkan, kemudian temanya apa, struktur, kaidah, dan kesimpulan. Nah, di sini akan saya sedikit ulas apa yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya, tugas yang masuk ya. Yang saya temukan itu ada beberapa siswa yang sumber boleh sama, tetapi cara mengungkapkannya itu semestinya ya berbeda lah, seperti itu. Misalnya sama-sama orang membuat nasi goreng. Nah, nasi goreng yang dibuat oleh si A dengan si B tentu tata caranya mungkin berbeda. Adalah sedikit perbedaan, tidak sama persis, titik koma bahkan kata katanya ya. Begitu saya curigai kalian bekerja sama ini saling mencontek ya. Tapi saya harapkan jangan seperti itu lagi. Ya. Jadi betul-betul kalau mengunduh pun ya harus ditambah dengan kreativitas sendiri. Ya. Di sini pada bagian judul ya, tentunya harus jelas prosedur apa yang akan kalian buat. Misalnya prosedur membuat nasi goreng. Nah, sumbernya misalkan dari internet, boleh. Temanya tentunya ya cara mudah membuat nasi goreng, misalnya nasi goreng ya, seperti itu. Pada bagian struktur di sini ada 3 aspek yang harus kalian isi ya. Yang pertama tujuan. Nah, tujuan ini biasanya diungkapkan di dalam bagian awal ya, perkenalan itu ataupun pernyataan umum itu berisi tujuan. Siapa yang tidak mengenal nasi goreng? Nasi goreng adalah makanan khas Indonesia yang biasa bisa dikonsumsi pagi hari, siang ataupun malam ya, seperti itu misalkan. Nah, itu tujuannya agar bisa membuat nasi goreng, ikuti langkah-langkah berikut misalnya ya. Itu pada bagian pernyataan umum seharusnya diungkapkan seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya, nah langkah-langkah di sini bisa dibuat poin-poin, jangan seperti paragraf yang sudah-sudah itu ya. Jadi banyak yang menggunakan paragraf pertama begini, bukan salah, tetapi kurang praktis ya. Kamu buat poin 1 misalnya, siapkan wajan misalkan. 2, siapkan bumbu ini dan ini ya, diiris atau digiling dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian nanti setelah langkah-langkah itu lakukan ya, ditegaskan kembali. Mudah demikian pembuatan nasi goreng kelihatan mudah kan. Nah, seperti itu misalkan ya, menegaskan di paragraf terakhir. Kemudian berdasarkan kaidah kebahasaan di sini ya, kaidah di sini maksudnya kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalian harus menemukan kata kerja imperatif dari langkah-langkah yang kalian buat tadi. Misalkan siapkanlah, aduklah, gorenglah, tumislah misalnya ya. Nah, kata-kata itu kalian inventarisir di sini ya. Itu termasuk kaidah kebahasaan bagian kata kerja imperatif. Konjungsi, nah kemarin sudah saya beritahu bahwa konjungsi untuk teks prosedur ini kebanyakan adalah konjungsi berurutan, misalnya pertama, kedua bisa, atau konjungsi yang menyatakan waktu setelah diaduk kemudian digoreng misalnya atau ditumis. Nah, seperti itu ya, itu konjungsinya seperti itu yang ada di dalam teks kalian gitu. Kemudian yang ketiga adanya pernyataan persuasif. Nah, pernyataan persuasif tentunya di sini ada kalian mungkin betapa mudahnya membuat nasi goreng, atau misalnya ternyata membuat nasi goreng itu mudah, mari kita lakukan. Nah, seperti itu ya, itu termasuk pernyataan persuasif. Sedangkan bagian keempat kata teknis ya, kata teknis itu adalah kata-kata yang mungkin dianggap sulit ataupun tidak semua orang tahu, misalnya mengenai bumbu masak itu di berbagai wilayah
itu kan ada namanya berbeda. Nah, ini bisa kalian tuliskan di sini. Misalkan kalau nasi goreng itu perlu pakai apa namanya, kemiri. Nah, bahasa Indonesia kemiri, tapi daerah lain mungkin ada yang mengenalnya muncang atau apalagi dan seperti itu ya. Itu kata teknis ya. Spatula, mungkin ada yang tidak tahu spatula itu apa. Bahasa Jawanya itu kan susruk gitu. Nah, itu kata teknis masuk ke situ ya. Mungkin perlu dicari dalam kamus ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, gambaran alat. Nah, gambaran alat ini alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan nasi goreng itu tadi ada spatula, alat penggorengan ya, panci, kompor ya, kemudian bahan. Baru kalian simpulkan. Kesimpulan ini tentunya berdasarkan apa yang tadi dalam proses kalian lakukan ya, kalian tulis seperti itu ya, berupa kesimpulan. Dari kesimpulan itu artinya mengakhiri ya proses pembuatan prosedur yang kalian lakukan dengan manfaatnya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan tambahan ini kalian jadi menjadi lebih memahami materi teks prosedur ya. Untuk itu silakan kalian lanjutkan, pahami dan baca buku ini sampai selesai untuk materi teks prosedur ya. Sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang kalian sudah siap untuk mengikuti ulangan harian yang pertama, yaitu materi teks prosedur. Jadi silakan kalian dalami materi ini. Saya lihat tugas yang kemarin saya berikan itu sudah mayoritas benar cara mengerjakannya ya. Saya pikir itu sudah menunjukkan pemahaman kalian ya, kecuali memang ada yang belum mengikuti. Nah, yang belum mengikuti ini kendalanya apa ya, saya tidak tahu. Nanti saya tanya wali kelasnya apakah belum tahu informasi daring atau yang lain-lain. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti 2 kali pertemuan, tolong share kepada teman yang lain yang belum mengikuti ya, supaya tahu bahwa minggu depan untuk pelajaran bahasa Indonesia materi teks prosedur itu akan mengadakan ulangan harian yang pertama. Nah, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan kondisi yang sehat, tidak terbebani ya. Kali ini tidak ada tugas, hanya kalian saya suruh membaca ya, persiapan untuk ulangan harian minggu berikutnya. Ya, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.